Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Api sempat kembali berkobar di TPA Kopi Luhur Kota Cirebon Senin malam. Kebakaran dipadamkan petugas. Berawal dari konflik rumah tangga, seorang juru parkir di Ciamis menganiaya istrinya hingga tewas. Isak tangis iringi kedatangan jenazah pemuda asal Tasikmalaya yang diduga jadi korban pembacokan. Berawal dari konflik rumah tangga, seorang juru parkir melakukan penganiayaan pada istrinya hingga tewas. Kecurigaan muncul saat keluarga dan tetangga memandikan jenazah. Luka memar ditemukan pada wajah jenazah Teti Mariati, istri siri seorang juru parkir di Jalan Juanda Ciamis. Sang suami nekat menganiaya istrinya hingga tewas. Suami korban sempat berbohong kepada ketua RT dan warga setempat terkait penyebab kematian korban. Ia mengatakan bahwa korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi di rumahnya di Desa Imbanagara, Ciamis. Kecurigaan muncul saat keluarga korban akan memandikan jenazah. Mereka menemukan sejumlah luka memar tidak wajar pada tubuh jenazah. Mengetahui hal ini, keluarga korban kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada polisi, sehingga jenazah tidak jadi dimandikan, melainkan langsung dibawa ke RSUD Ciamis untuk diotopsi. Kecurigaan atas kematian tidak wajar korban juga dirasakan oleh warga sekitar. Warga sering mendengar keributan suami istri dari dalam rumah korban. Tak jarang korban menderita luka lebam setelah keributan terjadi. Kedengerannya gimana suami istri gitu. Cekcok Gitu. soal apa ya? Nggak tahu soal apanya. Sering melakukan Ya kepada sih katanya sih sering gitu cekcok nggak tahu kan RT atau enggaknya. Baik-baik itu nggak kelihatan dipukul atau apa gitu, cuma sekarang kelihatan. Hasil penyelidikan sementara, Satreskrim Polres Ciamis menyatakan korban meregang nyawa karena dianiaya Asep Malik yang merupakan suaminya sendiri. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bercak darah di dinding rumah dan kain sarung. Sementara motif penganiayaan hingga kini belum diketahui. Duga kuat terjadi pasal 338 atau 351 ayat 3, yaitu kekerasan yang menimbulkan penganiayaan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Suami korban sudah diamankan oleh polisi. Sampai sejauh mana apa yang sudah dia lakukan pada saat kejadian sekarang sedang didalami. Sambil menunggu hasil otopsi, rencananya polisi akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan keji ini pada pekan ini di Dusun Warung Wetan, Desa Imbanagara, Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Diduga dianiaya menggunakan senjata tajam, seorang pemuda tewas setelah terjun dari jembatan Ciloseh, Kota Tasikmalaya. Orang tua yang terkejut mengetahui buah hatinya tewas hanya bisa menangis saat melihat jenazah tiba di rumah duka. Kesedihan keluarga tak terbendung saat melihat jenazah Fajar tiba. Bahkan suara tangis menyertai jenazah saat baru tiba di rumah duka di Tugu Jaya, Kota Tasikmalaya, Senin sore. Fajar diduga jadi korban pembacokan di jembatan Ciloseh. Meski orang tua mengikhlaskan kepergian buah hatinya, mereka tetap berharap pelaku yang melukai korban ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Harapannya ingin cepat selesai dari masalahnya ini. Oh ya. Karena saya kasihan sama mayatnya lah. Oh ya gitu ya. Ini sudah nasib anak saya. Sudah gitu ya. Ikhlas Pak ya. Ikhlas. Tapi Lagi. pelakunya segera ditangkap ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah setiap perbuatan mesti ada Tanggung jawab ya. tanggung jawab. Hukumannya sendiri Pak mungkin? Ya hukumannya yang setimpal dengan dosanya. Oke, siap. Fajar ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bawah jembatan Ciloseh, Kecamatan Indihiang pada Minggu dini hari. Tak sendiri, korban juga ditemukan dengan temannya yang selamat setelah meminta pertolongan warga. Warga yang menyelamatkan Fajar dari bawah jembatan menemukan korban sudah tidak bernyawa.
Jenazah pun dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Belum diketahui motif penyerangan terhadap Fajar dan rekannya. Yang satu memang alhamdulillah selamat, tidak terjadi sesuatu hal, dan yang satu itu ya yang memang ketakutan menurut fakta yang ada terdapat ada luka bekas senjata tajam di sebelah belakang, dan itu karena ketakutan itu maka dia diduga loncat ke bawah, gitu kan, seperti itu, sehingga dia tidak mengira bahwa itu curam sekali, tinggi sekali itu dari atas, itu dari jalan ke bawah itu, sehingga korban gelap juga di sana, ternyata mungkin membentur bebatuan di bawah. Usai divisum, keluarga langsung membawa jenazah Fajar untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Ciuntung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dalam waktu sepekan, 32 pencuri kendaraan bermotor diringkus Polresta Bandung. Puluhan kendaraan disita dari para tersangka. "32 pencuri kendaraan bermotor ditangkap Polresta Bandung. Mereka diciduk dari sejumlah tempat, mulai dari Kabupaten Bandung, Garut, hingga Cianjur. Para pelaku ini bergerak secara perorangan hingga berkelompok. Mereka menyasar motor yang terparkir di garasi rumah, pertokoan, hingga area terbuka dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Tak sedikit dari mereka adalah residivis atas kasus serupa, bahkan sampai belasan kali keluar masuk penjara. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 26 motor dan 2 mobil. Seluruh pengungkapan kasus ini dalam waktu 2 pekan. Kami selama 2 minggu bisa mengungkap sebanyak 32 tersangka dengan barang bukti sebanyak 26 unit roda 2 dan 2 unit roda 4. Ini 28 kendaraan, nanti akan kami informasikan kepada masyarakat melalui media sosial, barangkali ada masyarakat yang memiliki kendaraan yang sempat hilang dan bisa cross-check kendaraannya di Polresta Bandung. Serahkan ke penyidik, motornya dipinjam pakaikan dulu untuk Bapak. Ya, buat cari rezeki. Ya. Ini kuncinya? Bagus. Ini kunci bener ya? Iya. Kok bisa tempel kuncinya? Seluruh kendaraan hasil curian yang berhasil ditemukan kembali akan dikembalikan ke pemiliknya. Namun ada proses administrasi yang harus dilalui, mengingat dalam proses persidangan butuh bukti kendaraan yang dicuri. Kepada puluhan pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu 363 KUHP tentang pencurian dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Pasangan suami istri di Kabupaten Sukabumi diringkus polisi karena mempromosikan situs judi slot daring. Dengan dikawal ketat polisi, para tersangka berjalan menuju halaman Satreskrim Polres Sukabumi Sabtu siang. Di antara 4 tersangka kasus promosi situs judi online, terdapat 1 pasangan suami istri yang ikut ditangkap. Tersangka adalah P dan M. Keduanya bertindak sebagai konten kreator untuk mempromosikan situs judi daring cangkul88.com. Sang suami berperan untuk membuat ide promosi, sementara istrinya membuat rekaman suara untuk mengajak orang agar tertarik bermain slots di situs tersebut. Polisi awalnya menangkap 2 pelaku utama, yakni TS dan E. Keduanya juga mempromosikan situs judi yang sama. Setelah didalami, polisi akhirnya menangkap pasutri ini di Desa Sinaresmi, Gunung Guruh. Sudah 3 bulan mereka menjalankan bisnis ilegal karena tergiur penghasilan besar. Bagaimana tidak, keuntungan mempromosikan situs judi daring bisa mencapai 30 juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit monitor PC, 2 unit CPU, 2 buah ponsel, dan 2 buah kartu SIM provider. Jadi tersangka P dan juga tersangka M ini adalah seorang pasutri. Kemudian tadi ada salah satu tersangka yang berstatus spammer, artinya dia memasuki beberapa website secara ilegal begitu deh? Ya, jadi perannya dari tersangka nomor 2 alias E
adalah sebagai spammer di website yang modus operandinya atau perannya adalah melakukan penelusuran ya, atau memasukkan kegiatan-kegiatan dari website mereka. Dari penyelidikan mendalam, terungkap keempatnya berjaringan dengan bandar judi dari Filipina. Keempatnya kini ditahan di rutan Polres Sukabumi dan terjerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun atau denda senilai 1 miliar rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.